Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Inggris Lesson 12. Ya, kali ini kita akan belajar tentang belong to. Sebelum dimulai, silakan anak-anak persiapkan dulu buku, paket, dan alat tulisnya. Sudah? Ya, jika sudah siap, kita mulai dengan membaca basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penggunaan belong to di dalam kalimat. Apa itu belong to? Belong to artinya milik. Jadi untuk mengetahui kepemilikan suatu benda. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang belong to, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis benda. Jenis-jenis benda terbagi menjadi dua. Ada benda singular atau tunggal dan benda plural atau jamak. Contohnya, dress apabila tunggal. Kalau menjadi jamak, jumlahnya lebih dari satu, maka kita tambahkan akhiran es, dresses. Kemudian hat, topi. Kalau topinya hanya satu. Kalau topinya ada banyak atau jamak, plural, menjadi hats. Ada s-nya di belakang. Dan seterusnya sampai shoe. Ya, shirt, kaos, cap, topi juga, pensil, book, buku, shoe, sepatu. Tinggal ditambahkan akhiran s apabila bendanya lebih dari satu. Nah, untuk menanyakan kepemilikan pada benda tunggal dan benda jamak, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Contoh, untuk belongs to atau benda tunggal, kita menggunakan contoh seperti ini. The dress belongs to me. Baju ini punya saya. Kalau kalimat negatifnya, the dress does not belong to me. Baju ini bukan punya saya. Does the dress belong to me? Apakah baju ini punya saya? Ya, jawabannya bisa yes, it does. Kalau menunjukkan jawaban positif, atau no, it doesn't. Kalau menunjukkan jawaban negatif. Kenapa menggunakan it? Karena bendanya hanya satu atau tunggal. Sedangkan untuk contoh belong to tanpa s atau benda jamak, contohnya the dresses belong to me. The dresses don't belong to me. Do the dresses belong to me? Jawabannya bisa yes they do or no they don't. Nah, apabila kita masukkan ke dalam kalimat untuk lebih jelasnya, ya, kalimat terbagi menjadi 3. Ada kalimat afirmatif atau kalimat positif, kemudian kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Pada kalimat afirmatif atau positive sentence, kita menggunakan subjek di awal, kemudian diikuti oleh belong to atau belongs to, dan terakhir diikuti oleh objek. Contoh, the hats atau sama dengan they, subjeknya, belong to you. The hats belong to them. The hats belong to Harry. Topi-topi itu kepunyaan kamu. Topi-topi itu kepunyaannya mereka. Topi-topi itu kepunyaannya Harry. Atau contoh kedua, the hat, kata gantinya it, belongs to Amy. The hat belongs to me. The hat belongs to us. Topi itu kepunyaan Ami. Topi itu kepunyaan saya. Topi itu kepunyaan kami. Ya. Negative sentence. Untuk negative sentence dimulai dari subjek sama, hanya pada kalimat negatif ditambahkan don't atau doesn't. Perhatikan contoh kalimatnya. The hats atau they don't belong to you, to them, to Harry. Ya, objeknya you, them, dan Harry. Untuk kalimat negatif, belong to-nya kita hanya menggunakan yang tanpa akhiran s.
Karena sudah ada kata bantunya yaitu does. Untuk kalimat interrogatif dimulai dari kata do atau does. Do the hats belong to you? Do the hats belong to them? Do the hats belong to Harry? Atau kalau bendanya jumlahnya tunggal, does the hat belong to Amy? Does the hat belong to me? Does the hat belong to us? Nah, untuk interrogative sentence biasanya membutuhkan jawaban. Jawabannya bisa positif, bisa negatif. Untuk jawaban positif bisa yes, they do. Kenapa pakai they? Karena kata ganti untuk benda-benda yang jumlahnya jamak. Atau no, they don't apabila jawabannya negatif. Kalau bendanya tunggal, kita menjawab positif, maka jawabannya adalah yes, it does. Kalau jawaban negatif untuk benda tunggal, maka no, it doesn't. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman? Hari ini kita telah mempelajari tentang belong to, ya. Belong to artinya adalah milik. Yang kedua, belong to digunakan untuk benda jamak atau benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian belongs to digunakan untuk benda tunggal atau benda yang hanya berjumlah satu saja. Ya. Sampai di sini, apakah teman-teman paham? Insya Allah penjelasannya dapat dipahami ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Untuk lebih memahami materi hari ini, tolong teman-teman kerjakan latihan di video berikut ini. Ya, ada 5 soal. Silakan teman-teman kerjakan dan kirimkan melalui pesan WA kepada Bu Guru. Ya, lembar jawabannya sudah dikirimkan melalui grup masing-masing. Jadi silakan ditulis ulang dan dikirimkan. Tulis jawabannya saja. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.